Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah semangat. Hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg. Pertanyaan yang ke-20. Pertanyaannya ialah, jika demikian, apakah semua manusia diselamatkan oleh Kristus karena mereka telah binasa melalui Adam? Jawabannya tidak. Melainkan hanya mereka yang oleh iman yang sejati dicangkokkan ke dalam Dia dan menerima semua berkat-Nya. Di dalam Alkitab diajarkan bahwa setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan diajarkan juga bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia di dalam Kristus yang memberikan kepada tiap-tiap orang yang telah ditetapkan Allah hidup yang kekal. Allah di dalam kekekalannya telah menetapkan penciptaan, providensia, dan penebusan. Apa yang ada diciptakan Tuhan dengan baik adanya, ditopang dan dipeliharanya, dijaga dan diperintahkannya. Khusus untuk manusia, setiap orang yang ada dan yang hadir dalam sejarah diciptakan oleh Allah di dalam dan melalui Kristus, oleh Roh Kudus, diberikan hidup dan kehidupan yang ada sejak Adam sampai dengan akhir zaman. Setiap orang telah berdosa di dalam Adam. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Nabi, rasul, orang-orang yang bijak yang ada dan hadir dalam sejarah sudah berdosa. Ada di dalam penghukuman Allah. Di dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya, berdasarkan penebusan yang ditetapkannya, ada banyak orang yang menerima kasih karunia, menerima keselamatan, dan menikmati hidup kekal di dalam Kristus. Dari mulai Adam sampai kepada akhir zaman. Telah ditetapkan hanya sebagian saja yang beroleh keselamatan dari kematian, dari penghukuman kekal. Dan hanya melalui Yesus Kristus saja keselamatan itu dikaruniakan. Mengapa hanya sebagian? Karena memang telah ditetapkan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya telah menetapkan siapa umat pilihan dari antara manusia yang diciptakan, yang hadir dan akan hadir sepanjang sejarah semesta alam ini. Kita memang tidak tahu siapakah yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan untuk beroleh hidup yang kekal. Tetapi kita diberikan pengetahuan dan pengertian dari Alkitab bahwa hanya mereka yang percaya, yang telah menerima karunia iman, yang mendapatkan keselamatan. Dan kalau setiap orang dapat berespon menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, yang menebus hidupnya, yang telah mati baginya, yang telah bangkit untuk memberikan hidup kepadanya, maka setiap orang yang menyatakan imannya dengan benar, dengan tepat, dengan sungguh-sungguh, baik di dalam hatinya, dalam pikirannya, maupun dalam perilakunya, maka ia sesungguhnya adalah orang-orang pilihan. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara menyadari dan memahami pengajaran Tuhan ini yang ada di dalam Alkitab? Bahwa Tuhan memilih Abel, memilih Nuh, memilih Abraham, memilih Ishak, memilih Yakub, memilih murid-muridnya, dan tidak menerima yang lain. Memang umat manusia seluruhnya diberkati oleh Tuhan secara umum. Baik udara, air, tanah, langit, dan segala sesuatu secara umum diterima oleh manusia dan dinikmati hidup di bumi ini. Namun hanya secara khusus
Hanya mereka yang ditetapkan oleh Allah menerima keselamatan. Kuasa, otoritas, kekuatan dari pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kuasa kebangkitan Kristus, kemenangannya atas dosa, maut, dan iblis tidak terbatas dan sempurna dan berlaku untuk sepanjang zaman, dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kuasa, kasih, kebenaran, dan kekuatan dari kematian, kebangkitan, kemenangan Kristus itu efektif diterapkan oleh Roh Kudus hanya bagi orang pilihan. Sekalipun ada banyak orang beragama mempercayai atau mengetahui adanya karya Kristus, adanya kuasa yang ada di dalam Kristus, bahkan mungkin ada yang menikmati mukjizat, tanda, kesembuhan, pertolongan dari Tuhan Allah di dalam Kristus. Namun, yang menerima keselamatan hidup kekal hanyalah mereka yang telah menerima iman yang sejati. Melalui iman itu, kita percaya bahwa hanya satu juru selamat, penebus, yang memberi hidup kekal. Sekali lagi ini mengkonfirmasi keimanan kita bahwa kita sudah ditetapkan oleh Allah menerima hidup yang kekal. Percayakah Bapak, Ibu, dan Saudara akan pengajaran Alkitab ini? Menerimakah Bapak, Ibu, dan Saudara untuk apa yang dinyatakan Tuhan ini kepada kita? Mari, jangan keraskan hati. Datanglah kepada Tuhan dan terimalah Dia sebagai Tuhan, Raja, Juru Selamat, penebus di dalam hidup kita. Jangan tunggu sampai besok. Sekarang saatnya datang kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hati dan bertobatlah. Kiranya apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita hari ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati dan menyertai kita dimanapun berada. Amin.